Dimulainya proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka tentunya sangat dinanti oleh para peserta didik. Nah, Sobat Milenial serta Ayah Bunda, ngobrol bareng episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat dan membahas seputar program bilingual atau dua bahasa yang menjadi salah satu program unggulan di SD Islam Terpadu Al-Kausar Cikarang. Saat mengawali kegiatan belajar, para siswa di SD Islam Terpadu Al-Kausar diharuskan menyapa dalam bahasa Inggris nih Sobat Milenial dan Ayah Bunda. Seru kan? Selain itu juga, para peserta didik di setiap kelasnya diajak untuk mengenali gambar serta menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris. Sistem belajar yang menyenangkan serta interaktif menjadi suatu nilai lebih. Semisal, para siswa diminta untuk menemukan angka-angka dalam sebuah gelas, menggali sebuah kalimat dari beberapa kartu, hingga menyebutkan angka yang mereka miliki menjadi suatu sistem pembelajaran yang menarik bagi para peserta didik nih Sobat Milenial dan Ayah Bunda. How many bad? Group cat, what you got? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, pemirsa BR TV, semoga dalam keadaan sehat ya pastinya. Bersama saya Via Junita atau VJ dalam program Ngobrol Bareng. Spesial Ngobrol Bareng, kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat banget nih untuk Sobat Milenial dan pemirsa BR TV di rumah. Kita kali ini kehadiran salah satu pengajar di SD ITL Kausar, ada Bu Widya selaku Ketua Yayasan SD ITL Kausar dan juga Pak Ardi ya selaku Wakasek program bilingual di SD ITL Kausar. Waduh, gimana Bu? Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, kalau sebelumnya di episode sebelumnya tuh kita pernah ngebahas soal SD ITL Kausarnya. Nah, ini menarik karena yang lebih terhighlight dari SD ITL Kausar adalah program bilingual yang mungkin terbilang baru ya Bu ya. Sebelum kita masuk ke Pak Ardi, mungkin kita nanya dulu ya ke Bu Widya selaku Ketua Yayasan dari SD ITL Kausar. Ini gimana Bu? Gimana berangkat bermula dari dibuatnya program bilingual ini sendiri Bu? Ya, program ini kami buat sebenarnya usulan dari Bapak Dr. Ismail ya selaku pembina dari SD ITL Kausar yang kemudian meminta kami dari yayasan, maksudnya Bu Widya bisa nggak kita terapkan? Saya bilang bisa, insya Allah bisa kita terapkan dan bisa menjadi salah satu SD di Cikarang yang pertama kali mempunyai bilingual. Nah, akhirnya kita terapkan, kita buat satu sistem seperti apa bilingual ini akan kami buat sehingga sampai hari ini akhirnya bilingual sudah terbentuk dengan baik dan lancar. Oke, berarti awalnya dari Pak Ismail itu yang men-challenging ya. Ini yayasan kira-kira bisa nggak nih? Gitu. Jadi meminta, Bu Widya, Pak, ini bisa nggak? Selaku yayasan, saya tertantang dong. Wah, program apa yang Bapak minta, insya Allah akan kami jalankan. Dan kami bisa bersama dengan tim dari kepala sekolahnya, wakaseknya, kemudian kami kumpulkan. Oke, kita akan buat program ini bilingual ini di Cikarang, di SD Cikarang yang pertama. Yang menerapkan program bilingual itu sendiri. Berarti program bilingual ini diterapkan sejak kapan tuh Bu? Kita memulai kan sebenarnya 2019 sudah mulai, tetapi hanya tingkat belum sekarang. Nah, baru kita di tahun ini, di tahun 2021 kita mulai di kelas 4, ya kan? Kemudian tahun ini, di tahun ajaran ini kita mulai lagi dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena dari kelas 4 ternyata antusiasnya tuh semakin bagus gitu. Jadi alhamdulillah, oke, kita harus mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, jadi semuanya diterapkan ya. Nah, di sini juga kita kehadiran Pak Ardi ya selaku Wakasek dari program bilingual itu sendiri. Nah, ini kalau tadi kita ngebahas soal gimana awal mulanya dibentuk program bilingual, sekarang aku mau nanya ke Pak Ardi kali ya Bu ya. Soal gimana ini program bilingual tuh program apa sih Pak? Oke, baik. Jadi program bilingual itu adalah seperti yang kita pahami ya, bahwa bilingual itu adalah penggunaan dua bahasa dalam sebuah interaksi. Kalau di sekolah berarti kan belajar dan mengajar. Yang dituntut untuk menggunakan dua bahasa di sini adalah semua elemen yang terkait di sekolah, baik itu guru maupun siswa. Nah, kenapa bilingual kemudian dibentuk? Tujuannya adalah untuk menghadapi tantangan global saat ini gitu kan ya. Karena
semakin hari tentu semakin dibutuhkan yang namanya bahasa Inggris. Sehingga anak-anak nanti ketika ke level berikutnya, ke jenjang pendidikan berikutnya, mereka sudah punya bekal untuk digunakan sebagai skill yang mereka dapatkan di sekolah dasar. Seperti itu. Ini program bilingual adalah program yang menerapkan dua bahasa ya, terutama bahasa Inggris itu sendiri. Ya. Makanya dibuatlah program bilingual yang pertama kali di SD ya Bu, di SDIT Al Kausar, luar biasa. Tapi Bu, ngomongin soal program bilingual nih, untuk dibuatnya dari si tim bilingual itu sendiri, Ibu memang sudah memanfaatkan guru-guru pengajar di situ sebelumnya atau mungkin ngambil dari guru-guru yang rekrut lagi gitu Bu? Gimana tuh? Awalnya kita kan hanya mempunyai guru bahasa Inggris untuk kelas-kelas hanya berapa orang. Kemudian setelah bilingual ini kami bentuk di tahun ini, kami hire guru-guru yang memang pendidikannya dari bahasa Inggris, lulusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah sekarang kami sudah ada 5 guru bahasa Inggris gitu, 6 ya guru bahasa Inggris. Jadi insya Allah memang karena kami kan mau supaya hasilnya maksimal gitu. Jadi benar-benar yang dari guru-guru pendidikan bahasa Inggris. Berarti jumlahnya sama Wakasek tuh 6 orang. Berarti Pak Wakasek juga termasuk ikut ngajar? Ikut ngajar juga di kelas atas. Itu gimana tuh sendiri? Sebagai Wakasek biasanya ngapain tuh? Nge-lead guru-guru bilingualnya atau Bapak juga ikut ngajar atau seperti apa kalau dari Wakasek itu sendiri Bapak? Oke, baik. Jadi dari Wakasek itu adalah lebih pertama tugas utamanya adalah membuat sebuah konsep sebenarnya. Konsep apa sih sebenarnya yang akan diterapkan untuk mendukung program ini nih di sekolah. Nah, karena bahasa itu adalah sebuah pembiasaan, jadi kita itu menginginkan bagaimana anak-anak termasuk guru-guru itu membiasakan diri dalam berbahasa Inggris sehingga konsepnya adalah lebih kepada konsep membuat program seperti training dan juga competition, termasuk misalkan English holiday yang dibuat untuk anak-anak. Nah, kalau untuk gurunya itu ada English training, kemudian membagi-bagi job, termasuk pembagian kelas untuk guru-guru bahasa Inggris, seperti itu. Dari Pak Ardi sendiri ya, selaku diamanahkan untuk program bilingual ini, tapi gimana nih Pak? Apalagi kan membuat konsep yang ini bahasa Inggris loh gitu ya, terbilang cukup, waduh, agak strike ya, agak fighter gitu ya mungkin, dengan menerapkan konsep-konsep yang tapi bahasa Inggris, tapi mungkin yang fun learning gitu ya, gimana Pak? Pak Ardi? Jadi tantangannya sebenarnya memang di situ ya. Bagaimana membuat anak-anak itu tertarik dengan bahasa Inggris. Karena selama ini kita pahami bahwa kadang-kadang orang tuh menganggap bahasa Inggris itu tuh serem gitu ya, seperti matematika serem gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat konsepnya itu agar menarik. Nah, kita buat seolah tidak belajar, tetapi punya adalah belajar gitu, dapat ilmunya. Jadi fun learning gitu ya. Fun learningnya itu kita banyak menggunakan game. Sesekali kita tetap menggunakan buku karena memang kita itu dari tim bahasa Inggris sudah punya buku sendiri dari kelas 1 sampai kelas 6 yang dibuat oleh para tim bilingual ya untuk digunakan di sekolah pada tahun ini. Waduh, jadi punya buku sendiri ya mungkin pernah disinggung dari sebelumnya ya, episode selanjutnya kalau punya buku sendiri dari si program bilingual ini yang dibuat langsung oleh gurunya sendiri. Waduh, itu isinya apa tuh Kak kalau boleh tahu Pak? Nah, isinya itu tentang materi-materi bahasa Inggris yang kita kolaborasikan dengan fun learning gitu ya. Sumbernya juga kita ambil dari beberapa buku, tapi kita punya konsep sendiri bagaimana membangun ketertarikan siswa untuk bisa lebih belajar bahasa Inggris lagi gitu. Tapi dari konsep bilingual itu sendiri dari kelas 1 sampai kelas 6 penerapannya gimana tuh Pak? Ada tingkatan-tingkatannya atau mungkin serentak karena mungkin tahun ini ajarannya tahun baru ya untuk penerapan program bilingual itu sendiri. Dari konsepannya gimana tuh Pak dari program bilingual itu sendiri? Oke, baik. Karena ini baru berjalan sekitar 1 tahunan kurang lebih ya, 1 tahunan. Jadi kita tidak memberikan 100% waktu untuk menggunakan bahasa Inggris. Tapi bahkan di bawah 50% dulu untuk di awal, untuk anak-anak seperti greetingnya atau ekspresi sederhana yang digunakan di dalam kelas guru-gurunya gitu kan ya. Sehingga yang dituntut itu bukan hanya pada anak-anak, tetapi juga guru-gurunya. Nah, tadi
kaitannya adalah memberikan training kepada guru sebagai bekal untuk digunakan nanti di kelas supaya memotivasi, mendorong anak-anak untuk bisa berbahasa Inggris. Jadi yang menjadi role model itu adalah guru-guru dulu. Kemudian anak-anak itu secara otomatis nanti akan mengikuti. Jadi tetap motivasinya itu dari guru di awal. Itu tetap ya dari guru itu sendiri. Tapi dari pihak yayasan sendiri, Bu, pihak yayasan SDIT Al-Kausar, harapannya dari dibuatnya program bilingual ini tuh seperti apa dari kriteria yayasan sendiri? Ya, karena kami menginginkan agar anak-anak nih di era globalisasi seperti ini nih, mereka sudah bisa berbahasa Inggris, sudah bisa memahami, apalagi nanti di era mereka sudah besar gitu ya. Kan pembelajaran itu lebih baik kalau bahasa dari usia dini kan. Jadi ya kami pikir, dan mungkin Bapak juga ya, Pak Ismail ini mempunyai ide seperti ini karena ingin supaya anak-anak juga bisa berbahasa Inggris nanti ketika dia dewasa, mereka sudah tidak usah harus yang apa sih kalau kita lidahnya kaku gitu ya, jadi udah terbiasa ya gitu. Jadi harapannya anak-anak punya bekal ya, Bu ya. Betul. Tapi ini apa namanya, program bilingual ini ditekankannya hanya guru-guru bilingual itu sendiri atau memang semua staf pengajar juga di mana? Kami semua menekankan semuanya di Civitas Al-Kausar, SDIT Al-Kausar harus bisa mengikuti training-training yang ada di SDIT Al-Kausar untuk bahasa Inggris tentunya ya, mulai dari satpam, dari TU, admin pembayaran, kemudian guru-guru bidang studi dan wali kelas. Kami yayasan pun harus bisa, kepala sekolah, dan apalagi guru-guru bahasa Inggris gitu. Kami semua harus menerapkan yang tadi seperti dibilang, misalnya kami ada hari Kamis ada harus berbahasa Inggris full. Nah itu kan kami juga belajar, walaupun mungkin kami pelan-pelan gitu ya. Jadi nggak cuman guru bilingual itu sendiri ya, tapi semua staff menerapkan gitu ya. Tapi gimana nih Pak Ardi dengan tim bilingual itu sendiri yang mungkin diamanahkan oleh yayasan untuk membuat program yang spektakuler ya dibilangnya. Dari tim bilingual sendiri punya concernnya, maksudnya punya ada hal-hal yang mungkin dari tim bilingual harus kayak gini nih, ada gak ininya concern lebih ke arah penerapan yang mungkin Wakasek dengan teman-teman tim bilingualnya itu sendiri, Pak? Oke, baik. Jadi concern kita adalah yang pertama, sebagai tim bilingual tentu kita harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada guru-guru yang lain. Jadi menggunakan bahasa Inggris setiap saat, bahkan kalau bisa itu setiap hari bahasa Inggris dengan guru-guru yang lain. Sekalipun guru-guru yang lain itu bertanya menggunakan bahasa Indonesia, kita respon dengan bahasa Inggris untuk memancing mereka, memotivasi mereka juga untuk berbahasa Inggris seperti itu. Tantangannya apa nih Pak Ardi? Tantangannya adalah mengajar, pertama adalah memberikan training, salah satunya adalah kepada guru-guru misalkan gitu ya, salah satunya, karena bahasa itu tidak butuh sedikit waktu ya untuk mempelajarinya, apalagi bahasa Inggris, dan itu tidak dipakai dalam keseharian, sehingga waktu yang diperlukan sebenarnya itu lebih banyak. Dan tantangannya adalah lebih kepada bagaimana sih membentuk sebenarnya skill-skill baik itu di guru maupun di siswa. Itu sih lebih ketantangannya adalah ke situ. Tapi alhamdulillah selama ini respon guru-guru dan juga siswa sangat luar biasa antusias untuk menerima program ini. Gitu. Jadi karena terbantu dengan yang lain, jadi merasa tim bilingual tidak merasa tertekan ya, justru malah happy karena membuat semua orang jadi berbahasa Inggris. Betul. Gitu ya. Oke, sayang banget nih kayaknya di detik-detik terakhir nih Bu Widya. Terakhir mungkin harapan Ibu sebagai ketua yayasan di program bilingual ini nih, khususnya di SDIT Al-Kausar nih Bu. Harapan terbesar kami dari yayasan dan pembina yayasan, mudah-mudahan nih program bilingual ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian anak-anak sudah bisa menyapa, ya kan, dengan kita gurunya, paling tidak conversation sehari-hari, daily activity-nya mereka. Jadi mudah-mudahan sih insya Allah mereka akan, kita nih yayasan akan terus memberikan yang terbaik buat tim bilingual ini dan buat program bilingual ini, misalnya pelatihan-pelatihan gitu. Dan mudah-mudahan anak-anak ke depan nih berbicara sama teman ketika akan ke kantin juga bisa menggunakan bahasa Inggris, atau dia ketika olahraga atau apa dia sudah bisa berbahasa Inggris dengan baik. Nah yang pasti di rumah
mudah-mudahan dia bisa juga berbahasa Inggris dengan ayah bundanya gitu. Jadi ayah bundanya bisa diajak berbahasa Inggris, daily activity-nya dia di rumah gitu, insya Allah. Itu ya harapannya, tujuannya bisa minimal hal-hal kecil simpel ya yang tadi mungkin daily activity-nya tuh bisa diterapkan untuk anak-anak gitu ya di rumah pastinya. Bu, apa pesan untuk ayah bunda mungkin pemirsa BRTV yang mungkin nantinya bisa tertarik untuk sekolah di SDIT Al Kausar, silakan Bu. Ya, untuk ayah bunda di rumah, di SDIT Al Kausar kami menerapkan bilingual semata-mata untuk kemajuan anak-anak Anda di masa depannya ya, karena bukan berarti kami sok-sokan gitu untuk mengajarkan bahasa Inggris untuk usia dini gitu, tapi ini ada hal yang penting yang harus bisa dipelajari dari awal usia dini tentunya ya, harusnya memang dari bahasa itu dari usia dini yang harus kita ajarkan. Nah, ayah bunda di rumah mohon disupport untuk Ananda di rumah agar bisa berbicara, apalagi ayahnya nih yang sudah bisa belajar atau berbicara bahasa Inggris, agar bisa mengajak untuk conversation di rumah, hal-hal kecil misalnya close the door, apa gitu ya. Nanti anak-anak akan semakin termotivasi untuk berbicara bahasa Inggris karena mereka akan sangat senang sekali kalau di sekolah sudah belajar, tapi di rumah juga diterapkan lagi di rumah, ayah bundanya berbicara meskipun sedikit-sedikit, tetapi akhirnya anak-anak itu oh iya berarti penerapannya aku di rumah didukung loh sama ayahku dan bundaku gitu. Jadi pastinya harapannya juga orang tua di rumah juga ikut membantu ya. Ikut membantu, dan tentunya program bilingual ini akan kami selalu terapkan di SDIT Al Kausar, dan program-program untuk pengembangan guru-guru akan selalu ditambah ya, agar untuk lebih memotivasi guru-guru untuk lebih belajar dan belajar. Oke, baik. Terima kasih Bu Widya atas waktunya, Pak Ardi. Tadi kita udah ngobrolin soal program bilingual dan juga harapan yayasan dibuatnya program bilingual ini. Tapi setelah jeda kita akan mengundang guru-guru nih sebenarnya seperti apa ya program bilingual yang diterapkan per kelasnya gitu, yang akan kita hadirkan nanti setelah jeda yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng. BRTV, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita udah ngobrol sama wakil kepala sekolahnya nih. Nah, kali ini di segmen 2 kita akan ngobrol sama Miss Devia. Assalamualaikum Miss Devia. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Waduh, senang banget sih karena di episode kali ini kita ngobrol sama beberapa pengajar di SDIT Al Kausar, salah satunya Miss Devia nih. Nah, Miss mungkin bisa perkenalan dulu nih Miss sama sobat milenial di rumah. Okay, hello everyone. So my name is Devia Yasin Haryadi. Everyone used to call me Miss Devia in SD Al Kausar, and now I'm an English teacher in SDIT Al Kausar. Miss Devia berarti salah satu guru bahasa Inggris ya di program bilingual. Tapi kita nggak apa-apa kan kalau ngobrol kayak gini ya pakai bahasa Indonesia. Karena kayaknya agak gimana ya kalau ngobrol aku in English. Oke, baik. Ini mungkin tadi kalau kita udah ngobrolin soal program bilingualnya nih. Ini aku penasaran sih sama background dari guru-guru bahasa Inggris di SDIT Al Kausar. Kalau Miss Devia ini backgroundnya apa sebelumnya? Mungkin kuliah di mana gitu? Sebelumnya saya itu lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di salah satu universitas di Jogja, yaitu Universitas Islam Indonesia. Tahu? Iya, tahu. Ya, dulu saya kuliah di situ, lulus tahun 2021, lalu mengajar ya di SDIT Al Kausar. Sebenarnya nggak lama sih, saya baru masuk di SDIT Al Kausar itu pada bulan Januari pada tahun 2002. Setengah tahun lah ya? Betul.
Waduh, ini gimana? Tapi kalau Miss di SDIT Al Kausar berarti ngajar guru bahasa Inggris kelas berapa? Kelas 2 dan 3 untuk saat ini. Kelas ya. 2 dan 3 ya, Betul. aduh, luar biasa. Ini masa-masa di mana anak kelas 2 dan 3 kan lumayan agak effort ya iya, untuk betul mengajar. sekali. Tapi gimana nih Miss, sejauh ini ya menjadi guru bahasa Inggris di SDIT Al Kausar sendiri khususnya dalam program bilingual ini, pengalamannya gimana nih? Pengalaman saya so far alhamdulillah ya, maksudnya anak-anaknya ya walaupun pasti namanya anak-anak banyak sekali challenge itu seperti tantangan untuk mengajar anak-anak, di mana anak-anak memiliki banyak karakter yang berbeda. Terus kita juga sebagai pengajar harus bisa mencari cara nih supaya anak-anak bisa lebih tertib di kelas, apalagi kelas 2, kelas 3 SD itu masa-masanya mereka bermain ya. Nah, jadi di bilingual ini sebenarnya kita membentuk bagaimana belajar itu dengan fun learning, belajar menggunakan cara yang menyenangkan. Sometimes kita memasukkan beberapa games ke dalam pengajaran, jadi tidak hanya selalu materi yang kita berikan, kita sampaikan, tapi juga ada games, sometimes singing together and then dancing. Ya, seperti itu. Jadi lebih fun learning ya. Jadi ngerasa anak-anak tuh nggak kayak belajar yang agak mumet tapi dibuat menyenangkan gitu ya, Miss. Nah, ini gimana? Kalau untuk sistem pembelajaran yang mungkin Miss jalankan di kelas 2 dan 3 itu biasanya ngapain aja tuh, Miss? Biasanya kalau di awal masuk pengajaran, kalau saya sendiri itu saya akan memberikan ice breaking. Ice breaking itu dimana anak-anak warming up atau apa ya? Pemanasan supaya anak-anak tuh lebih relax di kelas sebelum kita masuk ke pembelajaran. Jadi banyak cara. Lalu setelah warming up baru kita memulai dengan cara mungkin hi, good morning everyone, how are you today, good morning, and mungkin kayak nyapa-nyapa gitu ya, betul, nyapa-nyapa yang basic gitu ya. Iya, benar. Lalu mungkin kita langsung masuk ke pembelajaran. Itu juga pembelajaran biasanya dimasukkan lagi dengan games. Kayak mungkin kita find the words, kayak menggunakan teka-teki ya, teka-teki, mencari teka-teki. Lalu mungkin kita juga bisa menggunakan bola, drilling, kayak kita muterin bola ke anak-anak. Ayo, yang berhenti di situ you have to answer. Kamu harus bisa menjawab pertanyaannya, kayak gitu. Mungkin di kelas 2 dan 3 ini lebih ke menekankan daily conversation kali ya. Betul. Jadi yang mungkin bisa diterapkan sehari-hari kayak menyapa yang tadi Miss bilang ya. Greetings, menyapa. Waduh, ini luar biasa banget nih, Miss. Tapi sejauh ini pengalaman unik Miss Devia ya ngajar kelas 2 dan 3 apa tuh, Miss? Wah, unik ya. Namanya anak-anak ya. Sometimes kalau misalkan mereka ada beberapa anak yang kadang tuh malas menulis. Jadi kadang mereka tuh kayak nangis, kayak I don't want to write, aku nggak mau nulis. So kita harus cari cara, ternyata nggak mau nulis. Coba kita cari cara lain, listening mungkin mendengarkan. Terus ada juga mungkin yang lucu itu iseng anaknya, dia nggak bisa diem, lari-lari terus, ngegodain temennya. Nah itu sih sebenarnya kayak itu juga unik. Tapi juga menjadi tantangan buat saya sendiri. Kayak bagaimana caranya supaya saya bisa lebih beradaptasi nih. Anak-anak itu sebaiknya gimana ya cara mengajarnya supaya mereka bisa lebih tenang gitu. Oke. Nah, kalau di kelas 2 dan 3 ini penerapan dari sistem program bilingualnya ini lebih gimana? Maksudnya apakah misalkan kalau misalkan dia nggak pakai English, apa ada punishment atau gimana, Miss? Mungkin kalau di kelas 2 dan kelas 3 kita sudah mewajibkan bagaimana mereka supaya bisa mengucapkan izin. Kayak misalkan anak-anak ada yang mau izin ke toilet, so they have to talk, may I go to the bathroom? Or if they want to, mereka mau mengisi botolnya, kan mereka diperizinkan untuk minum, so they can say, may I refill the bottle? Or mungkin dia mau buang sampah, may I throw the rubbish? Nah, seperti itu sudah diwajibkan di kelas. Jadi, sistemnya kalau di kelas saya itu
tidak ada punishment, namun jika mereka rajin menggunakan bahasa Inggris, mereka lancar, terus mereka mau mencoba, they will get the stars. Mereka akan mendapatkan bintang. Reward ya? Iya, reward. Bintang, stiker bintang itu ditempel di bukunya. Jadi semakin banyak bintang, mereka bakal semakin termotivasi. Ayo, aku bebas. Aku harus mendapatkan bintang banyak nih supaya nanti dapat reward dari Miss Devia gitu. Ini luar biasa banget sih program bilingual ini kan termasuk program baru maksudnya program yang nggak semua sekolah menerapkan program ini. Nah apalagi mungkin kelas 2 dan 3 mungkin secara kita tahu gitu ya program bilingual tuh termasuk program yang cukup berat gitu. Nah Miss sendiri gimana menanggapi program bilingual ini diterapkan di kelas 2 dan 3? Menurut Miss itu kayak enjoy aja atau justru kayak tantangan banget gitu? Sebenarnya yang saya baca itu bahwa belajar bahasa Inggris itu harus dimulai dari kita kecil. Jadi menurut saya kayak kita menerapkan bilingual di kelas 2 dan juga kelas 3 itu hal yang baik dan sangat bagus untuk mengembangkan bagaimana mereka bisa berbahasa. Ya, berbahasa Inggris dan juga berbahasa Indonesia ya, tentu bahasa mother tongue kita. Nah, mereka sih selama saya mengajar bahasa Inggris, they are fun. Mereka malah menyenangkan walaupun sebenarnya challenge juga buat saya karena mereka itu kan anak-anak gampang bosen. Jadi di saat dikasih game ini besok mau berbeda gamesnya. Atau kadang nggak mau main games, maunya nulis, kita kasih nulis. Jadi ya it's fun but also challenging. Challenging ya tersendiri ya, apalagi mungkin waduh dengan mungkin karakter anak-anak yang sangat luar biasa, tetapi kita menuntut dia yang pastinya ini juga lebih untuk kehidupan dia yang lebih baik ya Miss ya. Tapi ini sebelumnya nih Miss, apa namanya kan agak apa ya dengan penerapan program bilingual ini kan dari diri kita sendiri benar-benar harus bahasa Inggrisnya juga agak gimana gitu ya. Tapi apa sih Miss sendiri motivasinya untuk jadi guru bahasa Inggris apalagi di program bilingual ini nih Miss? Oke, sebenarnya karena pada dasarnya saya suka ngajar, terus saya bercita-cita dan saya suka bahasa Inggris. Saya bercita-cita untuk menjadi guru bahasa Inggris. Lalu motivasi saya adalah pertama ya diri saya sendiri karena saya ingin berkembang dengan diri saya sendiri. Yang kedua, saya dulu TK di Al-Kausar. Waduh. Ya, saya dulu jadi alumni SDIT Al-Kausar. TK-nya sih. TK-nya. Zaman dulu tuh adanya TK-nya, SD belum ada. Terus sekarang saya juga baru tahu kan, maksudnya nggak baru tahu sih udah lama tahu. Terus akhirnya saya coba apply ke Al-Kausar dan di saat itu saya tahu bahwa ternyata Al-Kausar sedang mengembangkan program bilingual. Nah, di situ saya termotivasi, wah, this is fit, ya, kayaknya ini cocok deh buat saya gitu. Akhirnya saya coba untuk mengaplikasikan ya. Terus saya bekerja sama dengan teman-teman bilingual dan ya, it's fun, ya. Luar biasa. Tapi gimana sih Miss antusias dari anak-anaknya sendiri ya untuk belajar bahasa Inggris ini? Alhamdulillah ya, sebenarnya nggak hanya, jadi kita itu ada program namanya kelas BC Bilingual Class for grade 1 until grade 6. Belum from kelas 1, dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya ada kelas Bilingual Class. Jadi kita itu rolling sistemnya. Guru-guru itu bergantian. Yang tadinya saya ngajar kelas 2, kelas 3, sometimes I change. Besok next week saya saya ngajar di kelas 6. Ternyata almost of them itu very enthusiast. Jadi mereka tuh sangat antusias di saat kita guru-guru bilingual itu masuk kayak, yay, guru hari ini today we are learning bilingual class. Ayo Miss main game, let's study sambil bermain games gitu. Jadi alhamdulillah sih. Jadi anak-anak justru bahasa Inggris tuh bukan sesuatu hal yang menakutkan bagi mereka justru ya Miss. Jadi malah antusias gitu ya. Karena mungkin dengan perkembangan digital ini jadi mungkin orang-orang minimal basic untuk English ada ya. Kayak gitu. Betul. Oke, tapi gimana? Bagaimana progres siswa belajar bahasa Inggris ini Miss sejauh ini Miss? Alhamdulillah ya. Menurut saya selama yang saya sudah mengajar, progresnya berkembang dengan baik. Memang tidak cepat tapi baik, itu suatu hal yang baik juga ya. Jadi anak-anak sudah bisa, yang penting kan adalah basic conversation di mana they can greetings, bisa menyapa temannya, menyapa ibu guru, lalu they can tadi meminta izin,
yang tadi may I go to the bathroom. Nah, jadi menurut saya itu udah hal yang sangat baik ya. Iya, untuk kedepannya mungkin kita bisa menambahkan lagi daily conversation sesama teman, kayak what do you eat setelah kita istirahat ya, setelah anak-anak istirahat, kita makan apa? Tadi kamu makan apa gitu. Tapi kalau dari Miss sendiri, strategi apa yang kalau Miss in personal ya, apa ya, ngajarnya gitu dari si anak-anak tuh supaya ya ala Miss gitu ngajarnya tuh gimana? Kalau dari Miss sendiri, strategi yang Miss buat? Oke, memang namanya anak kelas 2 ya, seperti saya tadi bilang kelas 2, kelas 3 ya, masih senang lari-lari, tandanya mereka lebih aktif di gerak. Nah, strategi saya itu, saya tidak hanya menjelaskan, seperti tadi saya bilang, mungkin sometimes we watch a movie. Kadang anak-anak nonton film, lalu they can review. Mereka bisa mereview, tadi tentang apa filmnya? Well, what is the name? Siapa nama pemainnya? Gitu. Abis itu mungkin saya juga lebih sering menyanyi, singing. Kita menghafal, like last week, I teach them about saya mengajar mengenai days and month. Hari-hari dan juga bulan. Nah, I play, saya memutar lagu tentang days, lalu mereka ternyata sangat excited gitu, karena itu dancing juga, menari sambil dancing, dan lagu juga nggak terlalu susah. Mereka tuh bener-bener kayak, wah so fun gitu, seru banget. Jadi strategi itu pasti berubah-ubah kalau menurut saya. Tergantung situasi. Iya, tergantung situasi anak sedang bagaimana moodnya. Terus mungkin hari itu mereka lagi gloomy, or mereka lagi happy, kita bisa memasukkan strategi itu. Gitu. Luar biasa banget sih. Tapi menurut Miss nih, apa namanya program bilingual ini apa dari mungkin dari pihak sekolah juga sama-sama ada momen belajar bareng juga per guru atau gimana sih? Ya, ada. Jadi every Friday, setiap Jumat itu kita ada, sebelum itu jadi ada 5 tim bilingual. Sebenarnya kita sudah diberangkatkan ke Pare untuk belajar bahasa Inggris. Waduh, jadi sebelum jadi ada program ini dikirim ke Pare? Iya, jadi sebenarnya program bilingual itu sudah dari lama. Namun kemarin kita ada usulan bagaimana kalau misalnya kita belajar lagi di Pare, kampung Inggris. Pasti Mbak tahu ya. Nah, akhirnya kita berlima kemarin berangkat ke Pare untuk belajar bahasa Inggris. Nah, di situ kita mengambil beberapa metode pembelajaran untuk kita bawa ke Al-Kausar. Kita nih sebaiknya gimana nih? Jadi dari kita di Pare itu kita membawa pembelajaran di mana kita setiap every Thursday, setiap hari Kamis itu kita using full English. Tapi sebenarnya kita menerapkan itu pada guru-gurunya terlebih dahulu. Bagaimana dia mengajar full English, bukan full English. Bagaimana mereka daily conversation di kelas kayak good morning, how are you students, and then please close the door, something like simple conversation with the students, itu sudah diterapkan ke guru-guru yang lain. Tidak hanya guru bahasa Inggris, tapi guru matematika, wali kelasnya. Jadi semua ya? Iya. Nah, kita yang berlima dari guru bilingual ini juga seperti setiap hari Jumat membuka pembelajaran bersama guru-guru yang lainnya. Jadi kita menyampaikan materi, lalu guru-guru yang lainnya menerapkan di kelas. Seperti itu. Jadi ini di SD Al-Kausar nggak cuma mengajar ya, tapi dari gurunya sendiri, jadi kita mendapat edukasi betul sekali gitu ya. Iya, betul. Luar biasa banget nih pemirsa rumah, sobat milenial, ayah bunda, pemirsa BR TV khususnya, kayaknya nggak akan ragu gitu ya untuk memasukkan anak-anaknya ke SD Al-Kausar karena gurunya juga fun dan sistem program bilingualnya itu belajar bahasa Inggris tapi dengan sistem yang menyenangkan pastinya. Oke, Miss, nih mungkin agak karena kita masih mau ngobrol sama guru-guru yang lain gitu ya. Terakhir deh Miss, harapan Miss, target Miss ke depannya di program bilingual ini nih khususnya. Target dan harapan saya sendiri sebenarnya saya berharap bahwa semoga SD Al-Kausar semakin maju di program bilingualnya. Semoga guru-guru juga terus support dengan program kami dan juga anak-anak semakin bisa maju, bisa berkembang, bisa terus berbahasa menggunakan bahasa Inggris. Dan ini juga ada program baru bahwa ada dari kelas atas yang kelas 4, 5, 6 bakal diberangkatkan ke Pare juga. Waduh, gitu. Biasa. Untuk jadi kayak belajar ke sana langsung. Iya betul ya gitu. Jadi harapannya semoga kita lebih baik aja gitu. Itu sih yang
nih anak-anaknya bisa menerapkan bahasa Inggris gitu ya, minimal daily conversation-nya gitu. Waduh, luar biasa. Terima kasih Miss Devia udah sharing sama kita semua. Sobat Milenial, kita akan lanjutkan kembali dan kita akan ngobrol lagi sama guru bahasa Inggris lainnya. Jadi tetap jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng. Hai Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng, tentunya masih sama aku Via Junita atau VJ. Nah, kita di sini ngobrol beda lagi ya sama Miss Tifa. Assalamualaikum Mas Tifa. Waalaikumsalam. Gimana Miss, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat. Nih Miss Tifa sangat muda sekali ya. Wah, ini luar biasa sekali sih SD ITL Kausar punya guru-guru yang pastinya sangat milenial. Iya benar. Jadi mungkin anak-anak juga jadi fun gitu. Ya. Oke. Miss Tifa gitu. Miss Tifa boleh sapa dulu nih sobat milenial ataupun ayah bunda di rumah nih Miss. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Tifa Rizky Amanda. Di SD ITL Kausar saya sebagai guru bahasa Inggris untuk kelas 4 dan kebetulan dapat amanah juga sebagai wakasek di bidang kurikulum dan kesiswaan untuk kelas atas, seperti itu, Mbak VJ. Selain jadi guru bahasa Inggris kelas 4, Miss juga berarti wakasek program kurikulum dan kesiswaan, dan juga gabung bersama tim bilingual Al-Kausar jadi gitu. Dari gabung tim bilingual itu ya sama Miss Devia berarti. Iya, benar sekali. Waduh, luar biasa. Tapi sebelum kita ngomongin soal di sekolah SD ITL Kausar ya Miss, tapi ini Miss backgroundnya apa nih Miss kalau boleh tahu? Backgroundnya saya memang dari lulusan bahasa Inggris dari Universitas di Jawa Timur, STKIP PGRI Pacitan. Memang dari awal juga saya pengen mengajar bahasa Inggris gitu. Karena saya ingat waktu dulu saat saya sekolah SD, guru SD di saya itu dulu kayak galak gitu. Jadi saya setiap pembelajaran bahasa Inggris ngerasa takut buat belajar. Nah, makanya pengen banget buat bisa jadi guru bahasa Inggris biar nanti suatu saat anak-anak tuh nggak merasa takut lagi buat belajar, seperti itu. Dari latar belakang teras isu kan guru bahasa Inggris. Kebetulan juga dulu guru bahasa Inggris juga agak galak ya. Makanya mungkin orang-orang kesannya aduh ini guru bahasa Inggris galak, mungkin jadi akhirnya Miss membangun motivasi akhirnya tertarik benar sekali. Aduh, tapi gimana nih Miss? Berarti Miss guru bahasa Inggris di kelas 4? Iya, kelas 4, benar sekali. Gimana tuh Miss? Pengalamannya? Pengalamannya mengajar bahasa Inggris di kelas 4, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, antusias mereka tuh sebenarnya buat belajar bahasa Inggris tuh tinggi ya, Miss ya. Karena setiap saya masuk ke kelas, mereka tuh langsung senang. Karena setiap pembelajaran bahasa Inggris, kita nggak hanya buat mengajar materi saja, tapi ada selingan tentang games, terus juga ada selingan tentang gimana sih kita buat conversation di kelas. Jadi mereka tuh nggak merasa bosan, lebih mengajak ke aktif pembelajaran seperti itu. Jadi fun ya anak-anak. Ya benar. Tapi kalau dari Miss sendiri kan punya trust isu guru galak. Kalau Miss gimana nerapin pembelajaran guru bahasa Inggris ya? Killer juga atau gimana? Ya, insya Allah sih karena saya punya pengalaman buruk dulu ya. Ya nggak buruk-buruk banget sih. Cuman ya kayak merasa kalau misalkan saya mengajar dengan galak berarti anak-anak agak susah buat masuk ke pembelajaran. Jadi saya mencoba buat mereka tuh nyaman di kelas biar mereka tuh merasa senang. Jadi saya selalu libatkan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi kalau bisa sih yang jangan terlalu galak ya gitu. Mungkin ya ada saatnya saya tegas kalau misalkan banyak siswa yang nggak nurut atau misalkan banyak yang berantem seperti itu. Namanya anak SD ya, masih ya benar sekali peralihan. Ya, peralihan antara dia dari yang kelas 1, 2, 3 ke yang kelas atas itu sangat-sangat ya luar biasa banget aktifnya gitu. Benar banget. Iya. Tapi sejauh ini gimana? Apa namanya anak-anaknya ada yang dari Miss sendiri anak-anaknya tuh gimana nggak sih kayak dari lingkungan si kelas 4 itu sendiri? Lingkungannya sih alhamdulillah mendukung ya. Mungkin memang ada 1-2 anak yang mungkin di kelas sangat menonjol karena ya gitu mereka mungkin kurang bermain di rumahnya atau mungkin karena cari perhatian lebih kebanyak cari perhatian seperti itu sih. Jadi akhirnya mereka iseng, tapi insya Allah isengnya ini masih dalam batasan yang baik lah gitu.
Tapi kalau Miss gabung di SDITL Kausar dari tahun berapa tuh Miss? Dari 2021 dari Januari ya. Jadi saya masuk di semester 2 waktu itu. Nah pas itu udah ada program bilingual? Saat itu belum ada, dan kebetulan saat saya mengajar tuh pandemi. Jadi benar-benar ngerasain gimana sih pembelajaran di pandemi sama di pembelajaran nanti sekarang ini kan udah mulai offline ya. Luar biasa sih, Masya Allah gitu ya perubahannya dari di pandemi sama yang di offline sekarang, karena mereka kan belajar selama online itu kurang lebih 2 tahun ya, dan mereka belajar di rumah, tidak bertemu dengan teman-temannya, hanya bertemu dengan orang tuanya. Makanya saat belajar offline mereka benar-benar seperti kayak yang senang sekali. Akhirnya menemukannya. Iya, akhirnya semua yang mungkin sudah lama dipendam akhirnya dilepas di kelas seperti itu. Dan masa peralihan ini agak lumayan sih sebenarnya, karena ya tadi karena mereka lebih banyak di rumah dibandingkan di luar, akhirnya mereka benar-benar merasa aktif banget gitu. Jadi menemukan jati dirinya di sekolah. Iya, benar sekali. Setelah pandemi. Iya. Berarti tahun ini adalah tahun pertama penerapan program bilingual. Iya, benar sekali, tahun pertama yang kebetulan saya dan beberapa teman, 5 teman yang lainnya yang membuat bilingual ini gitu, menjalankan bilingual ini. Awalnya sih awal mula bilingual ini saat sebelum saya mengajar bahasa Inggris itu saya juga pernah diamanahkan sebagai guru kelas di kelas 4 dan memulai saya menjadi guru kelas di kelas 4 dimulailah program bilingual tersebut dengan 3 orang guru awalnya. Nah di tahun berikutnya ini kita mulai untuk dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu, dan memang awalnya di saat saya jadi wali kelas di kelas 4 benar-benar merasa suatu effort yang sangat banyak gitu, karena awalnya mereka belum pernah menggunakan bahasa Inggris sama sekali dalam kelas. Mungkin hanya menggunakan bahasa Inggris saat pembelajaran bahasa Inggris saja, tapi karena saya backgroundnya bahasa Inggris dan diminta untuk bilingual dalam kelas, saya harus benar-benar wah gimana ya caranya biar anak-anak tuh tertarik seperti itu. Dan akhirnya kita menerapkan sistem yang namanya reward sama punishment. Biar nanti mereka tuh merasa oh ya kalau misalkan saya ya permission, izin, atau misalkan saya asking question in English, they have to answer to in English tuh. Jadi kalau misalkan saya coba buat nanya dengan bahasa Inggris, mereka kalau bisa jawab juga pakai bahasa Inggris, tapi sebelumnya pasti kita ajarkan terlebih dahulu. Nah proses untuk bisa mereka seperti itu memang butuh waktu yang lama, tapi walaupun seperti itu mereka merasa antusias gitu, karena ini suatu hal yang baru mungkin ya buat mereka. Nah jadi dari yang tadinya hanya kelas 4 saja dan sekarang kelas 1 sampai kelas 6 perubahannya cukup signifikan seperti itu. Gitu ya, apalagi ini program baru gitu ya, menerapkan yang biasanya nggak biasa pakai bahasa Inggris, jadi mau nggak mau gitu ya minimal ya tadi daily conversation ya. Tapi apa Miss tantangan terbesar ya ngajar di program bilingual ini ya khususnya? Iya, tantangannya sih lebih gimana caranya guru ini bisa menarik perhatian ke siswanya, karena siswa itu selalu menerima apapun yang guru sampaikan gitu ya. Mereka bagaimana caranya kita buat materi pembelajarannya, buat apa sih kayak preparationnya, kayak kita tuh selalu bikin flashcard. Flashcard tuh kayak gambar yang dimana ini merepresentasikan dari pembelajaran yang akan kita terapkan seperti itu. Jadi harus bikin suasana pembelajaran yang fun dan tidak membosankan. Itu sih lebih ke tantangannya. Itu ya, jadi harus punya banyak strategi akan hal itu gitu ya, yang tadi mungkin diselapkan flashcard gitu ya, mungkin bisa tervisualisasikan sama mereka gitu. Iya benar, karena kalau misalkan bahasa Inggris hanya lewat ucapan tanpa mungkin lewat visual, kan tipe belajar anak kan beda-beda. Ada yang dari audio, ada yang dari visual. Nah kita harus bisa menyeimbangkan antara beberapa metode pembelajaran mereka gitu. Nah kalau di kelas 4 ini Miss, program bilingualnya ada tingkatannya nggak? Maksudnya kayak mungkin tadi kalau sama Miss Devia nih untuk awal-awal doang nih menyapa gitu. Nah di kelas 4 ini apa yang ditekankan? Lebih ke biar mereka tuh bisa, kalau saya tanya misalkan setiap pagi selalu saya tanya tentang what day is it today, what time is it, have you had breakfast. Nah kita pengen nih anak bisa buat jawab pertanyaan itu gitu. Sama ada tambahan program bilingual di kelas 4, 5, 6 namanya English Holiday.
Jadi English Holiday namanya holiday kan ya. Kita membuat suatu program di mana anak sebenarnya kalau holiday kan bisa pergi kemana aja ya. Karena kita di sekolah ya kita holidaynya di sekolah. Jadi anak ini dalam 1 bulan 1 kali mereka datang ke sekolah dengan tujuannya holiday gitu. Kita kayak liburan ya? Kayak liburan gitu, kayak liburan. Gimana tuh, Miss? Kayak liburan kan namanya liburan kan berarti di weekend kan. Kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu. Nah, kita prepare-nya hari Sabtu. Setiap hari Sabtu 1 bulan 1 kali. Nah, mereka datang ke sekolah. Di sana mereka melakukan beberapa aktivitas kegiatan seperti holiday. Seperti itu. Iya. Kayak jadi kita apa tuh, Miss? Contohnya ya kita biasanya main games, terus habis itu kita bikin suasananya seperti kayak mereka lagi tamasya seperti itu. Nanti kita bikin permainan, bikin sebuah instruksi, nanti mereka ikutin instruksinya, cari kayak pernah main games kayak di Pramuka mencari jejak seperti itu. Nah kita membuat itu teka-teki gitu, tapi ini dalam bahasa Inggris gitu. Jadi seharian mereka menggunakan bahasa Inggris tapi tanpa sadar gitu. Mereka setiap pembelajaran, setiap ada program English Holiday ini ngerasa kayak senang karena nanti in the end of the session mereka tahu dapat sebuah reward, dapat sebuah nanti oleh-oleh buat di rumah, entah hasil karyanya atau segala macam seperti itu. Jadi di weekend itu justru dia merasakan sensasi liburan gitu ya. Iya, benar. Sebenarnya belajar, tapi kita buat liburan itu sendiri. Iya. Tapi anak-anak merasa tidak sadar ya kalau weekendnya terganggu Iya, bahkan. benar sekali. Jadi malah happy ya justru. Iya, ya. malah happy. Malah setiap akhir bulan, biasanya kan kita akhir bulan ya mengadakan English Holiday-nya. Selalu tanya, Miss, kapan English Holiday lagi? Kayak gitu. Karena mereka benar-benar merasa tertarik banget buat belajar di English Holiday. Nah, tapi kalau English Holiday biasanya dilakukan di sekolah sendiri apa kadang ke outdoor gitu? Biasanya kita di sekolah tapi di outdoor. Mungkin someday kita mau nyoba juga buat di luar sekolah. Karena kan kemarin terbatas dengan pandemi ya, susah buat pergi kemana-mana. Jadi kita prefer di sekolah dulu aja gitu, cari aman gitu. ya, apalagi kan maksudnya pandemi ini masih ada gitu ya. Benar sekali. Nggak terlalu gimana banget sih, cuman kita perlu safety anak-anak juga benar. apalagi ya, Miss. Tapi gimana, Miss? Orang tua sendiri ya sejauh ini, Miss, suka ada gak orang tua yang kayak, Miss ini anak saya yang agak komplain atau kritik atau misalkan ngasih masukan gitu, Miss? Alhamdulillah ya kalau misalkan dari orang tua ini senang dengan program bilingualnya. Malah ada testimoninya dari orang tua saat anaknya pulang sekolah, ada orang tuanya, ayahnya sedang meeting, sedang rapat gitu. Nah rapatnya itu ayahnya menggunakan bahasa Inggris. Terus si anak nih ngerasa, oh ayahnya bisa bahasa Inggris, saya juga. Akhirnya dia praktis kayak yang close the door please, sampai orang tuanya bingung kok anak saya ternyata bisa juga ya nerapin bahasa Inggrisnya di rumah seperti itu. Jadi justru mereka bawa hal-hal kecil itu di rumah gitu. Iya, bener. Jadi orang tuanya ngerasa wah beneran nih, ngerasa bermanfaatin di rumah gitu. Rumahnya, iya benar. Oke, tapi apa, Miss? Apa namanya target dan harapan kedepannya dari Miss sendiri gitu? Targetnya sih semoga anak-anak dari SDITL Kausar bisa lebih mengembangkan lagi bahasa Inggrisnya, tidak hanya dipakai saat di sekolah saja, mungkin bisa di luar saat di rumah atau bertemu dengan teman-temannya. Dan nanti progresnya semoga nanti bisa berdialognya lebih, vocabulary-nya lebih ditambahkan lagi. Dan insya Allah nanti kedepannya kita banyak program juga ke Pare gitu, bisa. Kalau yang sekarang kan baru 25 anak doang nih kita membatasinya. Nanti kedepannya bisa nanti satu level tuh maksudnya kayak kelas 4A, 4B, 4C seperti itu harapannya. Mungkin karena sekarang kan masih masa peralihan pandemi ya, makanya kita batasi terlebih dahulu. Nanti someday kita akan membawa dari anak-anak SDITL Kausar buat ke Pare. Bahkan nanti semoga aja bisa nanti dipakai di luar negeri gitu ya, karena kan bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. Kita kan nggak cuma pakai di Indonesia aja, mungkin nanti kalau ke suatu negara mereka pasti pakai gitu. Dan insya Allah nanti saat mereka SMP, SMA mereka tuh lebih mengerti lagi bahasa Inggris gitu, karena sudah ada basic di SD-nya seperti itu. Gitu sih, jadi bekal mereka ya untuk di masa depan. Tapi ngomong-ngomong soal ini, Miss, apa kampung Inggris, nah itu gimana sistem, maksudnya anak-anak kelas 6 diajak untuk ke Pare gitu. Itu emang program dari sekolahnya? Iya, program dari bilingualnya. Jadi nanti mereka bakal pergi ke Pare buat belajar bahasa Inggris. Kita kerjasama sama lembaga gitu. Jadi nanti di sana mereka
akan menerima beberapa pembelajaran tentang bahasa Inggris yang lebih fun lagi tentunya. Karena kan kalau misalkan di sekolah ya mereka hanya menerima dari kita saja, tapi di sana kan lebih banyak pengalamannya mungkin ya. Jadi akhirnya setiap hari nanti mereka benar-benar menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Kalau di sekolah kan hanya di sekolah saja, waktunya hanya sebentar gitu, nggak lama. Kalau di sana benar-benar kan kita dalam waktu 1 minggu full di sana, dan mereka lebih ke praktisnya banyaknya nanti gitu. Karena kan kalau di kampung Inggris kan kayak kita dituntut untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Nah di sana kan dalam waktu 1 minggu kan lumayan lama ya. Semoga saja, semoga nanti habitnya ini bisa dibawa ke sekolah dan juga diterapkan di rumah seperti itu. Tapi tentu dengan persetujuan orang tua ya? Iya benar, dan insya Allah nanti guru-guru bilingualnya pun mendampingi, karena nggak mungkin kan kita melepas gitu aja gitu. Ini luar biasa sekali sih, suatu program yang agak out of the box ya, mungkin bener. ya. Dan mungkin sejauh ini juga saya belum pernah sampai anak dikirim ke Pare gitu. Ini suatu hal yang bagus, jadi bisa habit gitu ya. Bisa seminggu lumayan juga ya kalau misalkan terbiasa ngomong Inggris lama-kelamaan. Iya lama-kelamaan siapa tahu nanti malah jadi full English gitu kan. Luar biasa sekali. Tapi sayang banget nih Miss, kayaknya ya obrolan kita sangat singkat gitu. Sebenarnya masih banyak yang harus pengen ditanyain gitu ya. Pasti ayah bunda di rumah juga pasti penasaran, sobat milenial juga pasti penasaran. Terakhir nih Miss, closing statement yang mungkin bisa Miss sampaikan untuk pemirsa di rumah yang mungkin bisa menjadi motivasi ayah bundanya yang nantinya di tahun ajaran baru bisa disekolahkan di SD ITL Kausar nih Miss, silakan. Iya, untuk ayah bunda yang di rumah jangan ragu untuk mendaftarkan siswa-siswanya ke SD ITL Kausar, karena di SD ITL Kausar ini ada satu program unggulan yaitu program bilingual, yang mana program bilingual ini akan bisa membuat anak ayah bunda di rumah bisa berbahasa Inggris gitu. Yang penting bahasa Inggrisnya yang simple, yang bisa digunakan sehari-hari, karena di sekolah lain belum tentu ada pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Karena di SD sendiri memang tidak wajib untuk pembelajaran bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris ini sangat bermanfaat tidak hanya nanti di kehidupan sekarang, tapi nanti ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih Miss Diva atas sharing pengalamannya, dan juga nih ayah bunda sekali lagi ya, jangan ragu berarti ya, tahun ajaran baru berarti kalau sekarang udah tutup ya, udah baru masuk pelajaran ya. Insya Allah tahun depan pastinya nih program bilingual akan jauh lebih baik lagi, gitu, lebih progres lagi nih sobat milenial, ayah bunda, pemirsa BRTV khususnya. Kalau kepo-kepo untuk menanyakan program bilingual atau SD ITL Kausar itu sendiri, bisa cek Instagram sosial medianya ya Miss ya. Bisa di Instagramnya juga ya aktif ya Miss ya? Aktif. Instagram, Facebook berarti ya, dan juga YouTube. Kontak nanti akan tertera di bawah ini. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat untuk pemirsa BRTV di rumah. Saya Via Junita dan juga Miss Diva pamit undur diri. Terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.